Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau mendengarkan sebagian dari Injil firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Engkau tolong setiap daripada kami Tuhan, supaya kami dapat memulai hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Kami semakin diteguhkan, kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tema kita pada pagi hari ini adalah Standing Firm in Faith, atau berdiri teguh dalam iman. 1 Korintus 16 ayat 13 yang berbunyi, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan di sini dikatakan tetaplah kita berjaga-jaga. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kehidupan Kristen sesungguhnya adalah kehidupan yang penuh dengan peperangan. Ya, hari-hari ini mungkin kita sudah semakin lebih santai, semakin lebih kurang aware bahwa kenyataannya yang kita hadapi ini sebenarnya nggak gampang. Kita menghadapi sebuah peperangan dalam kehidupan kita. Karena yang kita hadapi adalah musuh yang sangat membenci kita, Bapak Ibu. Kebencian musuh kita itu sejati, ya. Dia siap dengan senjatanya untuk menghancurkan setiap daripada kita. Dan kita mulai tidak aware kalau kenyataannya bahwa musuh ini benar-benar siap sedia untuk menghancurkan setiap daripada kita. Sehingga kita dalam kehidupan ini, kita sepertinya santai dan kurang peduli bahwa sebenarnya kita ini akan segera dijatuhkan. Apalagi kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat, Bapak Ibu. Sudah sangat-sangat dekat. Jadi kejatuhan daripada orang Kristen, umat-umat Tuhan itu benar-benar sedang menjadi sebuah target sasaran iblis, ya, tanpa kita sadar. Kalau kita sadar, semenjak kita menjadi orang percaya, terus kita dibaptis, kita sedang menyatakan genderang perang terhadap si musuh, ya. Karena sejak kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan dibaptis, sepenuhnya tentunya kita mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 yang berbunyi, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Bapak Ibu, di sini sekali lagi dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Oh, mungkin Bapak Ibu pikir, loh kita kan udah lebih dari pemenang. Yes, betul banget. Kita lebih dari pemenang. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, kita ini manusia yang akan segera dihabisi apabila kita tidak berjaga-jaga. Untuk itu selalu firman Tuhan mengatakan kita harus aware, berjaga-jaga. Ya, kalau dibilang berjaga-jaga berarti apa? Berwaspada, siap siaga. Berarti kita nggak bisa yang tenang-tenang gitu loh. Nggak bisa yang biasa-biasa aja. Berjaga-jaga. Lawan kita si iblis yang siap menerkam kita, menelan kita. Ya, kalau kita tidak menjaga kehidupan kita nggak sadar. Tentunya tanpa kita sadari, kita mulai pelan-pelan menyimpang daripada Tuhan. Kita mulai pelan-pelan menelan ajaran-ajaran daripada dunia ini. Ya Bapak Ibu, mungkin kita kurang ngeh gitu ya. Sekarang udah mulai diperbahaskan tentang perpuluhan. Udah, tadi malam saya ikut sebuah ibadah. Di mana ibadah itu isinya seniman-seniman, artis-artis, orang-orang yang ada di art entertain.
Sorry to say, dalam mendengarkan itu saya sedikit was-was gitu ya. Karena udah mulai jadi bercandaan yang namanya perpuluhan. Udah mulai jadi bercandaan. Jadi sekarang hari-hari ini di mana-mana perpuluhan itu mulai apa namanya bahasanya, orang mulai tidak setuju adanya perpuluhan itu. Dan semua rame-rame si kaum pelit. Sorry ya, saya bilang si kaum pelit. Semua rame-rame si kaum pelit mengiyakan. Ya, mengiyakan dan yes itu kan makanya gereja selalu mengeluhkan uang, selalu apa namanya kalau udah bilang perpuluhan, udah bilang persembahan, nomor satu kalau udah cari uang. Itu udah mau jadi sindiran-sindiran Bapak Ibu. Waktu saya dengar itu kemarin, aduh, nggak lucu buat saya. Itu dibuat joke sama apa namanya yang apa seorang pelawak dibuat joke sama dia. Jadi apa-apa gereja minta perpuluhan, apa-apa gereja minta perpuluhan. Bener-bener saya dengarnya itu nggak ini, Jel, nggak apa namanya, nggak damai di hati saya. Dan saya kenal orang-orang semuanya di situ. Itu salah satunya ada keluarga, bekas keluarga KGC Jakarta yang keluar dari gereja gara-gara perpuluhan Bapak Ibu. Coba bayangkan. Kita mulai mengiyakan apa yang kita ingin. Kita mulai mengaminkan apa yang kita kepengen. Jadi sekarang ajaran-ajaran yang kita pengen, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita suka, nah ini dia, langsung kita tangkap. Jadi kita udah mulai menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering-sering nonton YouTube, saya nggak bisa ke gereja hari ini, kayak saya nonton YouTube kok, saya ibadah online kok. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak penyusup hari-hari ini. Oh enggak, ini hamba Tuhan besar, dia bagus apa namanya khotbahnya, dia begini. Hati-hati Bapak Ibu. Karena enggak semua yang diajarkan hamba Tuhan yang menurut kita ternama belum tentu benar. Hati-hati. Jadi sebagai anak Tuhan dikatakan sekali lagi, iblis sudah mengaum-ngaum ini. Si lawan kita udah mengaum-ngaum, siap menerkam setiap daripada kita dengan pengajaran-pengajaran. Dengan kehidupan-kehidupan kita yang masuk ke dalam pencobaan, ujian-ujian. Kita harus berjaga-jaga. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti prajurit ada di dalam medan perang. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus jadi prajurit yang ada di dalam medan perang. Jadi kita nggak bisa santai di dalam kerohanian ya Bapak Ibu. Harus selalu waspada. Kita jangan sampai terkejut. Waktu dalam kehidupan kita dapati ada hal ini, ada pengajaran ini, lalu kita terkejut. Ya, lalu kita baru kali ini saya mendapatkan pengajaran seperti ini. Hati-hati Bapak Ibu. Musuh kita senjatanya tajam. Ya. Mereka bisa melawan dan menyerang kita. Hati-hati. Dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ini di dunia ini, iblis sedang menantikan kejatuhan kita, Bapak Ibu. Ya, ingat, waktu iblis menyerang kita harus ngapain Bapak Ibu? Melawan. Melawannya gimana? Jangan terima apa yang disebarkan oleh dunia ini. Jangan sembarangan. Jangan kita kalah dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini. Jangan kita ikuti cara hidup orang-orang berdosa. Ya. Jangan heran Bapak Ibu, kalau sekarang hari-hari ini kita terus diperhadapi dengan kesengsaraan, dengan kesulitan dalam kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu merasa, susah banget hari-hari ini. Aduh, saya sangat sengsara hari-hari ini. Enggak Bapak Ibu, enggak. Ada sukacita dalam kehidupan kita bersama-sama Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Ya, jangan mau dibohongin sama si iblis. Aduh, kok susah kali ikut Tuhan. Kok bersama Tuhan kok tidak ada
damai sejahtera, tidak ada pengharapan. Kok sepertinya kamu terus mengalami kesusahan. Akhirnya apa? Kita mulai menarik diri dari segala kerohanian. Karena apa? Mulai diintimidasi oleh si iblis. Supaya apa? Supaya kita mundur. Supaya kita tidak lagi bersama-sama Tuhan. Bapak Ibu, orang yang berjaga-jaga, dia pasti akan selalu melekat kepada Tuhan. Orang yang berjaga-jaga selalu membangun hubungannya dengan Tuhan. Orang yang berjaga-jaga tahu waktu iblis itu lagi menyerang kita. Ya Bapak Ibu. Jadi orang yang berjaga-jaga itu tidak akan mudah jatuh, tidak akan mudah tumbang Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, waktu orang berjaga-jaga, maka dia akan menjaga kehidupan kerohaniannya bersama-sama Tuhan. Karena dia tahu, waktu dia diserang habis-habisan, Tuhan akan turun tangan membela setiap daripada kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, siap siaga. Ya, ini bukan siap siaga, bukan menakut-takuti, enggak. Justru ini sebuah warning bahwa hey prajurit, wake up, wake up. Ya, ini wake up call. Tuh kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Ya, untuk itu iblis sedang menyerang semua anak-anak Tuhan untuk apa? Untuk jatuh semua rame-rame. Ketika anak-anak Tuhan jatuh rame-rame, enak sekali dia nangkepnya. Ya kan? Tuhan sudah mau datang Bapak Ibu. Jaga kehidupan daripada kita supaya kita nggak jatuh di tangan si iblis. Efesus 6 ayat 12 yang berbunyi, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Bapak Ibu, roh-roh jahat yang kita lawan Bapak Ibu, bukan darah dan daging, bukan saudara seiman kita, bukan itu lawan kita. Bukan gembala kita, bukan teman-teman kita, bukan. Penghulu-penghulu di udara Bapak Ibu. Roh-roh jahat, itu lawan kita. Jadi kalau kita tidak waspada, kita nggak aware, kita nggak jaga kehidupan kita, habis kita Bapak Ibu. Oh, kita kan lebih dari pemenang. Yes, kita lebih dari pemenang. Tapi kita harus tahu cara makainya, jangan santai-santai. Ya, jangan kita seakan-akan karena kita udah diselamatkan dan kita lebih dari pemenang lalu kita nggak peduli, tidak menjaga kehidupan kerohanian kita nggak berjaga-jaga. Habis kita dengan dunia ini sekarang, hari-hari ini. Orang yang beriman, itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Dia akan tetap maju. Seberat apapun masalahnya Bapak Ibu, seberat apapun keadaannya, dia akan tetap melangkah maju. Bahkan mungkin Bapak Ibu sampai terseok-seok, Bapak Ibu akan tetap maju selangkah demi selangkah sambil terseok-seok tapi tetap maju. Itulah orang yang beriman Bapak Ibu. Hidup gak gampang, saya katakan. Dalam pernikahan kadang-kadang kita bisa berdarah-darah dalam pernikahan. Ya, ada banyak suami yang berselingkuh, ada banyak juga istri yang berselingkuh. Diperbandingkan, dipermalukan. Bapak Ibu, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, teruskan pernikahanmu. Ya, pertahankan. Tuhan yang ada di pihak saudara. Kuatkan dirimu apapun. Jangan pernah berkata, aku mau cerai. No. Jangan pernah ada perkataan, aku mau cerai. Bapak Ibu, tahan. Karena cerai bukan jalannya Tuhan. Jangan pernah cerai Bapak Ibu. Bertahanlah. Dan semua anak-anak muda sekarang mungkin yang lagi studi, yang lagi belajar, udah mulai terseok-seok belajar. Bukan karena terseok-seok juga belajar, tapi kebutuhan harus bayar segala macam. Akhirnya mulai mengundurkan diri. No, bertahan. Tuhan cukupkan dalam segala apapun. Studi yang sedang Anda kerjakan sekarang, bertahanlah. Pasti akan turun berkat-berkat Tuhan. Kalau kita percaya, yakin. Bertahanlah sampai selesai. Ya, yang sedang belajar, yang sedang kuliah, bertahan sampai selesai.
Mungkin yang sehari-hari ini yang sedang cari pekerjaan, udah sebar CV kemana-mana. 3 CV udah disebar, nggak satu pun dapat panggilan. Bikin 10 Bapak Ibu. Sebarkan 10 CV. Sampai Anda mendapatkan pekerjaan tersebut. Bagi yang salah dimengerti, ya, ingat, kebaikan jangan pernah dihentikan. Karena kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu mau melakukan sebuah kebaikan tapi disalah mengerti. Maksud saya baik, tapi disalah mengerti. Jangan pernah stop melakukan kebaikan. Tidak akan pernah sia-sia. Pada waktunya, kebaikan itu akan berbuah manis. Akan berbuah manis. Kapan waktunya? Terserah Tuhan. Ya, kalau Anda hari-hari ini sedang disalah mengerti sama orang-orang di luar sana, jangan pernah jemu-jemu, tetap berbuat baik. Jangan pernah takut. Ya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu udah nggak sanggup lagi untuk berdiri, berlututlah. Kalau Bapak Ibu nggak sanggup lagi untuk menggenggam tangan Bapak Ibu, lipatlah Bapak Ibu. Jika kepala Bapak Ibu nggak bisa ditegakkan lagi, udah nggak sanggup saya, menunduklah Bapak Ibu dan berdoalah. Kalau kita udah nggak sanggup melakukan apa-apa lagi, serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Berdoalah. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat. Waktu Tuhan udah sangat-sangat dekat Bapak Ibu. Sebagai prajurit kita harus tetap siap siaga apapun keadaannya. Ya, supaya kita juga tidak terombang-ambing dengan berbagai apapun itu keadaan. Orang yang lemah imannya itu pasti akan gampang terombang-ambing, kurang keberanian. Itu gampang dihasut oleh si iblis. Supaya apa? Supaya kita semua berpaling dari Tuhan. Supaya kita nggak percaya lagi dari Tuhan. Kita lelah, kita capek, kita nggak sanggup lagi dengan keadaan di dunia ini. Hari-hari ini semakin sulit, semakin sulit. Ditambah lagi keadaan ekonomi semakin sulit. Masalah demi masalah silih berganti. Bapak Ibu hati-hati. Ya, kalau kita bisa menjaga damai sejahtera kita, jagalah itu Bapak Ibu. Jagalah, jangan buat-buat masalah, nggak usah. Masalah itu bisa datang sendiri. Nggak usah dibikin-bikin, nggak usah. Ya, Bapak Ibu, terkadang kita saking, apa saya mau bilang, saking BODOH-nya. Kadang-kadang kita sengaja buat masalah, buat lucu-lucuan mungkin, atau buat masalah itu menurut kita biasa-biasa aja gitu ya. Supaya seru hidup ini gitu ya. Kurang ya Bapak Ibu, kurang. Nggak usah, tenang. Datang sendiri kok masalahnya. Ya, jadi nggak usah lucu-lucuan buat masalah. Sedapat-dapatnya kalau kita bisa meng-create damai sejahtera itu, buatlah. Ya, kalau ada orang yang nantangin Bapak Ibu, ngajakin ribut, carilah kedamaian. Gimana caranya supaya orang itu jangan marah sama kita? Carilah. Mengalahlah. Jangan dibikin-bikin Bapak Ibu. Jangan iseng-iseng, ya. Jangan iseng-iseng ngeledekin orang supaya orang itu marah. Jangan iseng-iseng. Karena saya begitu. Pengalaman pribadi. Ya. Menurut saya lucu gitu. Kalau orang udah marah lucu. Seru. Ya mungkin Bapak Ibu pikir, enggak, saya enggak kayak gitu. Ya mungkin Bapak Ibu tipe orang yang serius ya. Tapi orang tipe-tipe kuning itu orang Manado bilang pangba ganggu. Ya, kalau nggak ganggu orang tuh nggak seru gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak lucu Bapak Ibu. Ayo mari kita dewasa ya, dewasa. Ngebully, ngeganggu orang, apalagi orangnya pengambekan ya. Gampang banget ngambek terus kita gangguin gitu. Karena lucu gitu. No, stop. Stop itu semua ya Bapak Ibu. Yang suka bercanda-bercanda udah. Kalau orangnya nggak suka dibercandain, jangan bercandain. Pengalaman saya, demen banget saya bercandain orang sampai orang itu kepahitan sama saya. Stop, hentikan semua itu, bertobatlah. Jangan kita lakukan itu karena hari-hari ini kita harus menjadi contoh teladan. Contoh teladan supaya apa? Orang-orang diberkati melalui kehidupan kita. Jangan sampai cuma gara-gara bercandaan kita yang gak lucu itu, orang jadi kepahitan sama kita. Stop Bapak Ibu. Marilah kita sama-sama dewasa. Ya, hari-hari ini kita diperlukan banyak orang untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oke Bapak Ibu, sharingan di BR kita masing-masing. Yang pertama adalah
Berjaga-jaga seperti apa sih yang dimaksud di 1 Korintus 16 ayat 13? Ya, dibahas Bapak Ibu. Seperti apa sih berjaga-jaganya yang dimaksud 1 Korintus 16 ayat 13? Dan yang kedua, iman seperti apa yang seharusnya? Seperti apa sih iman itu seharusnya? Ya, Bapak Ibu boleh dibahas di BR. Apa yang membuat Anda teguh dalam iman? Bapak Ibu pasti punya pengalaman khusus yang membuat Bapak Ibu tetap teguh berdiri bersama Tuhan. Dan Bapak Ibu ingat, hari-hari ini banyak orang yang murtad, banyak orang yang pindah dengan gampangnya dari percaya Tuhan ke percaya dunia ini. Apa yang mengenakan? Banyak gampang Bapak Ibu hari ini. Oh, udah ngajar firman Tuhan, udah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Oh, kok tiba-tiba menyembah pohon? Hah? Gampang Bapak Ibu hari-hari ini. Pokoknya siapa yang bisa menyenangkan kita, yang membuat kita bahagia, kita akan gampang berpindah dari percaya Tuhan Yesus sampai percaya kepada pohon. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu boleh bahas apa yang membuat Anda teguh di dalam iman. Supaya apa? Supaya kita aware, sadar. Kalau kita tuh perlu teguh di dalam iman. Sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar nyata. Ya, jadi bukan karena kita lahir karena Kristen lalu kita percaya. Enggak. Kita harus punya hubungan pribadi. Kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita selesai. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, firman-Mu akan terus menjadi pelajaran bagi kehidupan kami, mengingatkan setiap daripada kami untuk tetap kuat, dan Kau tolong kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami, kehidupan kami ke depan, karena kami percaya Tuhan, kalau kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami akan merapikan, membereskan setiap hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kami tidak lagi berlaku seperti anak-anak, tapi kami mau menjadi orang-orang yang dewasa secara kerohanian, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat, panutan. Kami boleh menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Pimpin kami Tuhan, kuatkan setiap daripada kami, supaya banyak jiwa-jiwa boleh datang melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.